Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kali ini akan membahas tentang memahami peserta didik. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Eka Ayu Cahyaningrum dan saya sendiri Afidatun Nafiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembahasan materi kali ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 membahas tentang definisi peserta didik dan hubungannya dengan guru. Bab 2 membahas tentang tahapan identifikasi dan pola tingkah laku peserta didik. Bab 3 kecerdasan berganda dan minat belajar peserta didik. Bab 4 kelompok belajar dan keaktifan belajar peserta didik. Bab 5 prestasi belajar peserta didik. Definisi peserta didik dan hubungannya dengan guru. Definisi peserta didik secara etimologi. Peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Peserta didik merupakan barang mentah atau raw material yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Lalu, apa hubungannya dengan guru? Hubungan guru dengan peserta didik. Secara umum, orang menganggap hubungan guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara yang mendidik dengan yang dididik, yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih dewasa yang menolong menghantar siswa menuju kedewasaan. Hubungan guru dan murid, hubungan antara yang membelajarkan dengan yang dibelajarkan. Di sini terjadi proses pembelajaran bukan pengajaran atau transfer pengetahuan. Hubungan guru dan murid, hubungan antara yang memberikan teladan hidup dengan yang menerima teladan hidup. Di sini terjadi sharing life. Adapun cara untuk menciptakan hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Salah satunya yaitu guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Jenis-jenis hubungan guru dan peserta didik. Tiap guru mempunyai hubungan yang berbeda menurut pribadi dan situasi yang dihadapi. Untuk mempelajarinya, kita dapat berpegang pada tipe-tipe guru. Misalnya, ada guru yang otoriter dan ada guru yang ramah. Guru yang otoriter ini merupakan seorang guru yang tak mengizinkan anak melewati batas atau jarak sosial tertentu. Sebaiknya guru yang ramah akan dekat dengan muridnya. Murid-murid suka meminta dia turut serta dalam kegiatan rekreasi dan membicarakan soal-soal pribadi. Namun mungkin guru yang seperti ini dianggap kurang berwibawa.
Guru yang dominatif dan integratif. Tipe guru yang dominatif mendominasi atau menguasai murid, menentukan dan mengatur kelakuan murid, dan menginginkan konformitas dalam kelakuan mereka. Tipe guru yang integratif membolehkan anak untuk menentukan sendiri apakah ia suka melakukan apa yang disarankan oleh guru. Adapun hubungan guru dan murid dikatakan baik apabila hubungan itu memiliki sifat-sifat tertentu. Salah satunya yaitu keterbukaan, di mana guru dan murid saling bersikap jujur dan membuka diri satu sama lain. Tahapan identifikasi dan pola tingkah laku peserta didik. Mengidentifikasi pola tingkah laku dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Ada 6 manfaat dari mengidentifikasi pola tingkah laku. Salah satunya yaitu untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan serta pola tingkah laku peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu. Pola tingkah merupakan modal bagi siswa dalam aktivitas pembelajaran, karena aktivitas pembelajaran adalah wahana terjadinya negosiasi makna antara guru dan siswa berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam interaksinya, seseorang bisa menimbulkan pola tingkah laku yang bermacam-macam. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi proses pola tingkah laku peserta didik. Proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang karena harus mengumpulkan data dari lapangan. Adapun yang digunakan yaitu kuesioner atau angket, observasi, biodata diri, tabel analisis, dan lain sebagainya. Kecerdasan berganda dan minat belajar peserta didik. Pengertian kecerdasan berganda. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Ada 7 kecerdasan yang kemudian disebut multi-intelligency. Ketujuh jenis kecerdasan yaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan berirama musik, kecerdasan jasmaniah kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Aktivitas pembelajaran berbasis multiple intelligence. Aktivitas pembelajaran yakni peserta didik dapat menyusun tujuan, mencari cara atau metode untuk mencapai tujuan, dan melibatkan diri untuk mengalami aktivitas pembelajaran serta melakukan evaluasi diri terhadap hasil yang diperolehnya. Dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan teori kecerdasan jamak, memerlukan analisa bagaimana cara mengajar yang dapat mengakomodir seluruh jenis kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Salah satu caranya yaitu dengan membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian siswa tentang sesuatu tema atau topik pembelajaran. Kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan berganda. Setiap metode digunakan untuk meningkatkan jenis kecerdasan yang spesifik, yaitu salah satunya untuk meningkatkan kecerdasan bahasa dapat dilakukan dengan cara mengadakan permainan merangkai kata. Faktor-faktor penting dalam implementasi teori kecerdasan berganda.
Agar implementasi kecerdasan ganda dapat mencapai hasil yang seperti yang diinginkan, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa dan kemampuan mengajar yang memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Minat belajar peserta didik. Pengertian minat belajar, macam-macam minat belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat belajar. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melaksanakan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Menurut Slamet Po, siswa yang berminat dalam belajar memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya yaitu mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Macam-macam minat belajar. Secara konseptual, Krab mengkategorikan minat peserta didik menjadi 3 dimensi besar, yaitu minat personal, minat situasional, dan minat psikologikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat. Crow and Crow berpendapat ada 3 faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu dorongan dari dalam diri individu, motif sosial, dan faktor emosional. Kelompok belajar dan keaktifan belajar peserta didik. 1. Pengertian kelompok belajar. 2. Tujuan kelompok belajar. 3. Manfaat kelompok belajar. 4. Jenis-jenis kelompok belajar. Kelompok belajar. Pengertian kelompok belajar. Kelompok belajar adalah lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Tujuan kelompok belajar. Ada 5 tujuan kelompok belajar, salah satunya meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Manfaat kelompok belajar. Ada 7 manfaat kelompok belajar, salah satunya yaitu belajar dengan membentuk kelompok dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis kelompok belajar. Kelompok belajar berdasarkan jumlah, yaitu kelompok besar, kelompok kecil, kelompok individual. Sedangkan berdasarkan kemampuan siswa, kelompok belajar yaitu kelompok belajar sedang, kelompok belajar cukup, dan kelompok belajar baik. Keaktifan belajar meliputi pengertian keaktifan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar di kelas, indikator belajar yang aktif, prinsip-prinsip keaktifan belajar, ciri-ciri keaktifan siswa. Keaktifan belajar. Pengertian keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan sikap aktif yang ditunjukkan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, yang dimana siswa juga turut ambil bagian selama proses belajar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Menurut Wina Sanjaya, keaktifan belajar siswa dipengaruhi oleh 6 faktor. Salah satunya yaitu adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Indikator belajar yang aktif. Indikator keaktifan belajar siswa berdasarkan jenis aktivitasnya dalam proses belajar, yaitu kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, emosional, motorik, dan mental. Prinsip-prinsip keaktifan belajar. Menurut W. Gula, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam usaha menciptakan kondisi belajar yang optimal yaitu prinsip motivasi, prinsip latar dan konteks, prinsip keterarahan, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip perbedaan perorangan, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah. Ciri-ciri keaktifan belajar. Menurut Dalyono menyebutkan ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar aktif. Salah satunya yaitu situasi kelas yang menantang, siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas, tapi terkendali oleh guru. Prestasi belajar peserta didik meliputi pengertian prestasi belajar, proses untuk berprestasi, aspek-aspek yang terdapat dalam prestasi, faktor-faktor pencapaian prestasi belajar, faktor penghambat pencapaian prestasi belajar. Prestasi belajar peserta didik. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar ialah hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Proses untuk berprestasi. Dalam mencapai sebuah hasil belajar yang memuaskan tidak dengan cara yang mudah, tetapi membutuhkan suatu proses untuk mencapai sebuah prestasi. Proses-proses tersebut adalah motivasi ekstrinsik dan intrinsik, determinasi diri dan pilihan personal, minat, penghargaan ekstrinsik dan motivasi intrinsik, atribusi, efikasi diri, penetapan tujuan, perencanaan dan pemantauan diri, serta ekspektasi. Aspek-aspek yang terdapat dalam prestasi belajar. Prestasi belajar harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hierarki. Faktor-faktor pencapaian prestasi belajar. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri faktor yang berhubungan erat dengan segala kondisi siswa. Sedangkan faktor eksternal
ialah faktor yang berasal dari luar individu, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Faktor penghambat pencapaian prestasi belajar. Sifat-sifat buruk yang melekat pada diri seorang individu yang dapat menghambat pencapaian prestasi belajar di sekolah antara lain yaitu malas belajar, sifat keterpaksaan, dan persepsi diri yang buruk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.